Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Rino Nurse. Baik, kita akan menjelaskan tentang uji t-test. Uji t-test yang biasa kita lakukan peneliti para mahasiswa ataupun peneliti pemula, yang biasanya kita lakukan pada skripsi dimanapun berada terkait tutorial olah data SPSS versi 25 pada tahun 2021. Saya di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana uji t-test ini terkait bagaimana membahas eksperimen biasa yang dilakukan di penelitian di lapangan. Biasanya kita lakukan pada pencast sebelum dan sesudah atau pre and post, memberikan uji eksperimen macam-macam yang biasanya kita lakukan di lapangan. Biasa pakai uji murni atau uji biasa aja yang kita lakukan, melihat ada pengaruh atau tidak, yang biasa yang kita melakukan penelitian di lapangan. Sebelum saya akan menjelaskan proses tutorial SPSS yang saya akan lakukan, lebih baik saya akan menjelaskan sedikit apa itu uji t-test yang biasa dilakukan. Nah, uji t-test atau independen adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui dua perbedaan atau rata yang bermakna dua kelompok antara skala interval ataupun rasio. Sedikit akan saya ceritakan di proses. Pada t-test, metode analisis yang uji beda biasa komparasif yang bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel atau dua pasangan atau per kelompok yang kita lakukan uji pada t-test tersebut. Nah, data yang akan dianalisis dan seterusnya. Independen t-test menggunakan data berpasangan, ya. Ada lakukan pasangan yang bisa kita berikan terapi atau diberikan terapi. Kita tidak lakukan suatu edukasi ataupun terapi lainnya. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, uji t-test ini melihat perbedaan ataupun melihat pengaruh yang biasa dilakukan peneliti-peneliti di lapangan ataupun pemula. Contoh terkait tentang pencast. Ini yang gampang sekali ya. Pencast ada 20 sampel yang kita lakukan. Jadi kita melihat antara sampel 2 ini kita lakukan sebelum kita lakukan penelitian, kita lakukan pre dulu. Pre berarti kita belum memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan penyuluhan. Kita sebarkan kuesioner itu, lalu kita ambil kuesioner itu, kita olah kuesioner itu. Nah, sebelum diolah, kita lakukan edukasi, tergantung metode penelitiannya, apakah sekali aja pertemuan atau langsung pertemuan. Mungkin dalam satu pertemuan kita langsung memberikan penyuluhan atau edukasi. Setelah diberikan edukasi tentang pengetahuan, mungkin terkait tentang imunisasi, terkait tentang COVID, terkait tentang bagaimana cuci tangan lebih baik yang benar, yang sesuai dengan pengetahuan yang dilakukan, konsep teori yang kita dapatkan. Berdasarkan kuesioner itu sudah dilakukan, kita menyebarkan kuesioner. Nah, itulah namanya post. Post itu adalah menyebarkan kuesioner kepada responden ataupun sampel. Sudah disebarkan 20 pada target yang sama, tidak boleh pakai target yang berbeda. Target yang sama sebelum dan sesudah. Setelah kita memberikan kuesioner tersebut, baru kita ambil kuesionernya. Itu yang biasa kita lakukan pengolahan data, ada pre and post. Ada dua versi. Itu biasanya kita pakai yang terapi. Ada dua terapi, dua yang kelompok yang tidak lakukan memberikan edukasi atau penyuluhan. Ini yang saya berikan contoh untuk pemahaman saja. Nah, asumsi dipenuhi oleh para independen t-test. Banyak asumsinya, ada 5 ya. Terkait t-testnya ini
skala data, interval ataupun rasio. Saya akan jelaskan. 2 adalah kelompok saling bebas atau tidak berpasangan. Mungkin antara yang bebas itu tidak berpasangan, tergantung sampelnya masing-masing yang dilakukan uji variety testnya. Dari data per kelompok, datanya harus normal, dilakukan uji normalitas dulu. Biasanya kalau tidak dilakukan uji normalitas itu tidak boleh. Kira-kira kalau hasil tidak normal, kita tidak boleh melakukan uji t-test, yaitu uji mean with Winnie. Biasanya kita lakukan itulah melihat setelah kalau tidak ada uji normalitas. Lalu data per kelompok, ya, data kelompok tidak terdapat outlier atau data yang tidak sembarangan, atau variasi kelompok ataupun harus homogen. Homogen itu bukan homo ya, tapi homogen sama ya, kriterianya, sampelnya sesuai dengan kriteria masing-masing ya, yang sesuai yang kita dapatkan. Lalu untuk asumsi nomor 1 dan 2 itu tidak perlu menguji dengan SPSS dengan untuk asumsi nomor 3 dan 5. 3, 5 adalah data yang normal tadi. Yang 5 tadi menguji dengan SPSS yang lain yang kita lakukan. Nah, inilah pengertian dari skala yang biasa pemahaman para peneliti pemula atau mahasiswa lagi berjuang dalam skripsinya untuk proposal. Ya, inilah skala nominal yang diberikan. Secret ya, ataupun ordinal, interval, dan rasio. Inilah yang biasa data-data tipe yang bisa dilakukan ya. Nominal berdasarkan kategori ya. Ordinal juga kategori masuk dalam mode mean atau median. Kalau nominal biasanya tidak bisa dirubah dengan ketentuan, contoh umur, jenis kelamin ya, itu tidak bisa dirubah. Interval, rasio atau mean, median atau intervalnya atau terkait antara rentang 1 sampai 10 itu interval. Rasio yang diberlakukan dengan mean atau median juga, tapi secara rentang. Sebelum saya melakukan tutorial, saya mohon bantuannya subscribe, like, share, and comment untuk terkait uji t-test penelitian pemula. Jadi terima kasih yang sudah subscribe dan juga memberikan like ataupun share-nya kepada orang lain yang mungkin semoga pada teman-teman para pejuang skripsinya lebih memahamin tentang melakukan uji t-test. Baik, kita akan mencoba bagaimana proses uji t-test. Nah, baik, kita akan mencoba melakukan olah data atau tutorial bagaimana cara melakukan uji t-test. Nah, sebelumnya saya akan menyiapkan dulu visi, karena kalau tidak saya siapkan input ini otomatis akan berproses panjang videonya. Jadi saya akan mengambil data olah data yang terkait tentang pengetahuan ya. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana proses penginputan. Bagi yang belum tahu, silakan klik di atas. Itu ada tutorial penginputan, mungkin uji Navriad ataupun uji t-test, uji valid ya, sama aja yang biasa saya akan mencoba. Nah, sedikit saya menjelaskan. Inilah terkait pre dan post tentang pengetahuan. Sebelum itu saya input masing-masing. Di sini ada pre pengetahuan 1, pre 2, pre 3 sampai pre dan seterusnya. Kalau ini adalah pre total, yang ini adalah pre sesuai dengan kategori. Nah, yang ini adalah kategori. Nah, tergantung kategori pengetahuan yang mana. Biasa dalam notat mojo ada tentang yang tinggi, sedang, dan rendah, atau baik, cukup, dan rendah. Biasanya sesuai dengan skala ukur masing-masing. Berdasarkan berapa persen jika dia benar, mungkin dalam 10 atau dia benar 10 dia dikatakan tinggi, atau benarkan kata 4 dikatakan rendah, sesuai dengan skala ukur hasil ukur yang didapatkan di DO ya. Paham ya? Ini saya nggak akan cerita lagi tentang proses penginputan, bagaimana proses tutorial langkah-langkah dari uji t-test. Nah, termasuk ini saya bikin lagi ya. Jadi ini data pre dan ini data post. Nah, saya bikin juga 1 sampai 10. Baru sini adalah total, baru sini kategori, sama. Saya bikin juga sama. Seperti itu juga yang pre dan post. Yang membedakan adalah saya bikin post kalimat di terakhir. Nah,
Di data variable view ini banyak sekali ya. Kalau 1 adalah benar, 0 adalah salah. Itu biasanya coding yang dipakai instrumen dalam pengolahan data. Ini adalah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Yang ini adalah total. Jadi yang benar ada 6. Yang 2 berarti sesuai dengan kategori, berarti 60, sedang. Ya, cukup, boleh dalam kategori itu. Nah, kalau itu ini adalah hasil dari kategori kategori pengetahuan, jadi dalam DO. Lalu yang ini, nah sebelum dilakukan uji t-test, kita lakukan uji normalitas. Tapi sebelumnya ini sebelum saya bikin videonya, saya akan bikin tentang bagaimana uji normalitas. Nah, sebelum didapatkan uji normalitas, kalau ada rata-ratanya bagus, berarti uji normalisasi baik, baru kita lakukan ini ya, baru kita kategorikan namanya uji t-test. Kalau tidak, berarti uji lain yang kita pakai. Nah itu dan seterusnya saya bikin yang tadi, yang post sampai 10 total, baru kategori ya. Nah itu. Nah lalu kita lakukan tutorial uji t-test, analyze compare means ya, compare means. Lalu pirate t-test ya, saya lambatin, klik. Oke. Nah tadi sudah saya coba di sini. Nah jadi kan banyak nih, dari 1 sampai 10 total dan kategori. Kita masuk dalam kategori di variable 1. Lalu yang kedua adalah di kategori variable 2. Baru kita klik oke. Simple ya, simple sekali yang didapatkan. Nah inilah data yang biasa kita olah, yang didapatkan, dipresentasikan. Ini data variety test ya, olah datanya sebelum dan sesudah. Jadi ini sebelum dan sesudah. Rata-rata min sebelum didapatkan itu 0,57 ya. Nah inilah nilai sampelnya, ada berjumlah 42. Standar deviasinya atau rata-rata itu terkait 0,7 ya. Standar errornya rata-rata min dari ini 0,109 ya. Ini correlationnya di sini. Nah sebelumnya ini adalah melihat rata-rata selisih dari pre dan post itu dapat 0,5 ya, lebih naik selisihnya seperti itu. Ini standar errornya. Ini sebelum dan sesudah, upper dan upper, dia makin meningkat, berarti kenaikannya signifikan dari 0,4 sampai ke 0,7 ya, jadi 3 poin yang naik. Ini T. Nah di T ini adalah data yang bisa kita dapatkan. Nih di T ini adalah contoh dari hasil value nya, uji T nya. Jadi derajat bebas yang dilakukan. Ini kesimpulannya, ini sick to toilet. Nah ini hasil to toiletnya. Sick to toilet dikatakan dia pengaruh itu di bawah 0,05. Berarti di atas 0,05 dia tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan yang bisa didapatkan. Baik, simpel saja untuk pengolahan data di tes terkait berjudul tentang pengaruh untuk uji murni yang dilakukan peneliti pemula ataupun para teman-teman sahabat yang di luar. Mohon maaf mungkin dari pengolahan data ini kurang baik ataupun kecepatan ataupun kurang maksimal mungkin dalam proses dalam pembelajaran. Nah, jika ada pertanyaan mohon silakan komen ataupun silakan DM aja ke Instagram aja ke saya, Rino Nurse, dan juga Rino Malvino yang itu di Instagram saya. Jadi cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata terkait kegiatan dalam pengolahan data uji t-test. Baik, terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.